Alam ini sebetulnya ngajari awake dhewe lho, kalau kita itu mau waskita ya. Alam itu ngajari kita, binatang itu ngajari kita. Sinau mbek wong irung karuan. Masih ngene terhadap alam kalau kita mau belajar yang benar. Lho lah sing nentokne swarga neraka apa ya menungso apa piye ta? Kita ndak punya apa-apa. Kalau saya hidup saya swimpel, pokoknya ayo ngelakoni apik, jok ngelarani wong. Nek duwe ya wewe. Ojo mbok hitung, dah itu aja loh. Waktu pertama kali WA sama panjenengan itu, aduh, orang ini kenal aja belum, tapi udah nawarin, udah mas, saya siapkan makan siang gratis. Ini kalau mau kesini, ini ada kamar khusus. Saya bukan tertarik makan siang dan kamarnya, tapi saya terus kemudian nyambung, waduh, ini orang satu frekuensi, saya harus gali supaya mentransformasikan pengalaman ini. Jadi saya persis sepakat banget dengan yang ibu sampaikan gitu. Karena saya mulai dari saya SMK itu tinggalnya di panti asuhan, Bu. Panti asuhan. Akhirnya saya kan punya dendam positif. Nanti kalau saya besar, saya akan urusin tuh anak-anaknya orang yang kelaparan, anak-anaknya orang nggak bisa sekolah segala macem gitu. Tetangga saya yang makannya cuma bisa sekali gitu. Dan itu nggak bikin saya miskin, Bu. Ya kan? Iya, beneran. Believe it or not. Wis ta lah, iku gak ono dihitung mbek matematika iso. Temenan, Mas. Saya sering ngasih tahu deh sama teman-teman ini. Nek ngekei wong aja mau hitung. Engko rezekimu dihitung karo Gusti Allah, karo Pangeran. Iya, betul. Panjenengan memperkuat itu. Betul. Betul, Mas. Kayak begini nih, saya nyiap nih kayak gini. Nggak pernah hitung saya. Iya. Ya sing penting sesuai kemampuan lah. Sekarang kalah sama bukti ternyata. Cuman gini, bagaimana kalau misalnya nih sing dikeknoe gak ono blas wong digemangan mendinoe kangelan gitu. Mulainya dari mana menurut Bu Sinta? Mulainya. Karena kita sama sekali nggak punya apa-apa ini. Bahkan masih menyisakan hutang di tempat lain gitu. Mulainya dari mana? Ndek tenaga ora? Iya, punya. Sumbangno. Ndek utek apa ora? Sumbangno. Ngono. Apa dikira wong nyumbangi mek materi tok kuwi jenenge apa? Cara Madurane apa ngono kuwi? Money oriented apa ngono kuwi jenenge mbok ora ro. Kalau masih punya pikiran, sumbangkan pikiranmu. Punya tenaga, sumbangkan tenagamu. Ndak apa-apa. Pikiran materi doang yang harus kita kasihkan, ndak. Kamu tahu Bantul gempa tahun 16 sih kok ya? Itu saya berapa minggu itu, berapa bulan saya di sana. Nggak enak saya ngongkon, Mas. Nggak ada yang nyuruh saya. Saya berangkat dewe. Anak-anak itu saya woro-woro. Aku katanya nang Bantul. Nderek bu. Ada orang 60. Makan saya. Orang sana saya bantu semua. Sampai sekarang kayak saudara loh. Orang-orang itu. Dia mau kesini. Wes konek Rene. Semuanya saya tanggung. Sak montore, sak maame, sak sembuh orang tak tanggung pokoknya. Ya karena kasihan orang desa ya. Penghasilannya kan ya gak ngepos sih, tapi yo saya kasihan gitu aja. Iya, Bu. Care. Cara Madurane care le. Apa ngono kuwi. Dadi ketok sembarang kalir ya kok jarne. Nanti hidupmu akan nyaman. Iki lo ngerasane wis. Saya itu ndak pernah kemana-mana itu, anak-anakku ora tahu nang dindi sampai kaliren, ndak pernah. Iya, Bu. Ndak pernah. Ya saya ndak pernah berharap. Kok nek kono anakku moga-moga ana sing ngingoni, ndak. Ini anak saya tiba-tiba WA sudah di Vietnam. Gimana? Iya wis selamat, udah selamat, mulai selamat mana. Saya hanya bisa. Jadi karma dari semesta itu sangat presisi, sangat tepat, sangat adil. Wis salah, Mas. Iku wis gak kena diomong. Orang yang tidak percaya itu menan. Alam ini sebetulnya ngajari awake dhewe lho, kalau kita itu mau waskita ya. Alam itu ngajari kita. Binatang itu ngajari kita. Sinau mbek wong irung karuan. Masih ngene terhadap alam kalau kita mau belajar yang benar. Jangan belajar karo aku. Urung karuan aku bener. Ya kan? Itu. Aku belajar yang sampean urung karuan sampean bener. Jadi ketika tidak punya apa-apa, sumbangkan otakmu, sumbangkan tenagamu. Nanti itu akan dikalkulasi sendiri sama alam. Akhirnya peluang-peluang rezeki akan datang dari arah yang tidak diduga-duga datangnya. Sip.
Aja atik dihitung ya, Mas. Nggih. Aja atik dihitung. Wah, aku mang saya ndek omahe Pak Suto mang rong dino ora usah wis. Gitu. Iya. Oke. Nah, saya pertanyaan yang terakhir ini barangkali. Pakai gelang merah kenapa, Bu? Ini saya ikut ritual dengan Pak Sabdo itu di Madakaripura. Gajah Mada, apa petilasan atau tempat moksanya Gajah Mada. Saat itu kan teman-teman Covid, Mas. Okay. Ada dawuh dari beliau, Pak Sabdo menyampaikan anak-anakku semuanya usahakan pakai gelang merah. Ya saya pakailah sampai sekarang. Oh, gitu ya. Walaupun sudah ganti 2-3 kali karena wis jelek. Iya. Nah, saya tadi malam ketemu sama seseorang. Kalau laku spiritual itu jangan mentok di urusan begitu tok, tapi harus paham ilmu kasampurnan. Ilmu kasampurnan itu ya aksi nyata yang bisa kita berikan untuk lingkungan, alam, manusia begitu. Kan banyak ini yang terjebak hanya sekedar begitu aja nek mung sekedar mau pikir awakmu dhewe tok, apa gunane kamu kanggo wong liya kanggo alam gitu. Setuju nggak, Bu? Setuju sekali. Setuju sekali ya. Setuju sekali. Makanya saya apa yang aku lakukan ini kan aku enggak mau ngitung toh, Mas. Iya. Saya enggak mau ngitung loh. Mun ndak kebak iki jenenge apa hitungan di otak itu penuh. Entah apa. Perkara nanti dijumlah, dikalikan, dibagi ya biar yang kuasa, Mas. Aku ora. Makanya saya kadang gregetan. Swarga neraka kaya ponakane Gusti Allah ya. Lha lah sing nentokne swarga neraka iku ya menungso apa piye ta? Kita ndak punya apa-apa. Kalau saya hidup saya suwimpel, Mas, suwimpel. Wis pokoke ayo nglakoni apik, aja nglarani wong. Nek duwe ya weweh. Aja mbok hitung, dah itu aja lho. Mau nyelengi, pengen ngelencer jalan-jalan nang Jogja, ngene kae ya wis budak. Ayo nglakoni apik, sing seneng weweh, ojo nglarani atine wong. Ojo dihitung. Ojo dihitung. Pokoknya nek ngasih sesuatu ojo dihitung. Ojo dihitung. Karena nanti Tuhan ngasih rezeki ke kamu ya dihitung, mergo kamu ngitung. Itu dah. Waduh, ini mak jelek banget ini. Ojo dihitung, Mas. Nggih. Gak ada duit, ate soyo ae dihitung. Ngewangi tangga iku dihitung. Waduh, wong iku gak tau ngewangi aku Loh. Ndak boleh, justru orang yang nyakitin kita. Mas aku elek-elek tau dadi pejabat 10 tahun. Aduh, yang itu namanya... apa, Bu? DPR atau apa, Bu? Jenengan di DPRD. Wis gak usah sebut. Oh, sini. Yang namanya dadi pejabat itu kan mesti di fitnahi orang. Oke. Ya memang sudah gandengannya begitu. Dicaci sama dipuji, Bu. Wah, ngelokne aku munafik wis jan kaya elek sampai elek ngono wis. Tapi saya ndak bergeming. Lapa nampani sing duduk hakku. Wong hakku wis cukup kok, gitu kan. Wah, itu fitnah ke saya. Percaya atau tidak, yang menfitnah saya saiki wis akeh sing loyo, wis akeh sing setruk, akeh sing kirim lara dan seterusnya. Aku cek meteger ngene padahal aku ndak pernah bales. Ndak. Logikanya gimana? Soalnya ora tau bales aku. Ketika orang tulus, ya, kemudian dia dicurigai, difitnah, dicaci maki, ya kan batin tetap nggak terima. Kadang ya muncul perasaan doakan jelek dan lain sebagainya. Biar waktu yang akan menjawab, dan ternyata orang-orang yang jelekan, yang memfitnah itu pada hancur semuanya. Itu logikanya gimana kok bisa begitu? Ora ro takono Gusti Allah kono lho. Ora ngerti aku. Aku ya ora tau bales, ora tau ndongakno elek. Enggak pernah? Belas, Mas. Sungguh aku. Sing ngeluarane aku menfitnah saya itu ndak pernah saya bales. Lah wong adik dewi. Saudara. Sudahlah. Ya ben kono gak ro dulur ya ben. Malah saya ngeri-ngeri bapak yang marah-marah toh. Ora. Enggak usah, Pak, enggak usah. Sudah gitu saya. Dulu perjalanan hidup saya. Sekarang udah semper, ada yang stroke, ada yang ekonominya hancur, ada yang aduh serenorno wis aku wis lho ngono iku ya tak kei lho, Mas. Nggih. Saya kasih. Iya. Mantu, tak ewangi. Tak ewangi betul dia mantu. Mantu tuh dia punya cat, saya bantu sungguh-sungguh. Temenan.
dan setulus saya bantu nih. Kowe mbiyen masih koyo ngono ora